Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi. Senang sekali bisa menyapa kita kembali di bulan Desember, minggu kedua yang kita sambut dengan penuh sukacita sepanjang bulan ini dalam perayaan-perayaan Natal kita. Dan pagi hari ini sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan menjadi pedoman tuntunan bagi kita sekalian buat kita jalani di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kenal dan sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan sediakan pagi ini bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa yang mengasihi kami. Dan pagi ini sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami, sepanjang hari ini kami butuh firman-Mu, berbicaralah buat kami Tuhan, sehingga firman ini menjadi kekuatan, semangat, bahkan hidup kami bisa menjadi berkat bagi sesama di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya Pendeta Erta Sitepu dari GSCA Raja Wali dan juga sebagai MPH PGIS menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita sekalian dari kitab Kolose pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberi judul renungan untuk kita pagi hari ini, yaitu jadilah pembawa damai. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita memahami betul bahwa sumber damai sejahtera kita adalah dari Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan ingin seperti kita sambut sepanjang bulan ini, damai sejahtera turun ke bumi. Bapak Ibu, tentu kita ingin menerima damai sejahtera dalam hidup kita, bukan saja sepanjang bulan ini, tapi setiap hari, dan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, yang boleh dirasakan oleh setiap orang. Dampak damai yang kita miliki, damai yang kita dapatkan dari Tuhan, harusnya mengalir dan boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bapak Ibu, bahkan dalam kitab Zakaria 8 ayat 16 mengatakan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini supaya kita dari kitab Kolose dan juga dari kitab Zakaria ini tadi yang telah kita baca bersama-sama, mengingatkan kita pentingnya untuk hidup kita membawa damai kemanapun kita berada. Dan tentunya untuk kita memiliki ataupun menyebarkan damai dalam hidup kita, yang pertama adalah kita harus selalu hidup dalam mengenakan kasih, seperti firman Tuhan yang telah kita baca di dalam ayat 14 tadi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Hidup mengenakan kasih. Dunia ini, Bapak Ibu, penuh dengan kebencian, dan kebencian membuat hati dan hidup kita gelap. Tetapi banyak orang menebarkan kebencian dan kemarahan, tetapi itu membuat keadaan lebih gelap. Bahkan firman Tuhan tidak menghendaki kita memiliki kebencian di dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa
Kita tidak boleh memiliki sifat ataupun dalam diri kita kebencian, karena di dalam ayat 11 juga mengingatkan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 11 juga, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Banyak orang menjadi buta, menjadi brutal oleh karena akibat yang ditimbulkan dari kebencian. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita mengenakan kasih. Kasih menjadikan kita terang bagi dunia yang gelap ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 6 ayat 27 mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Puji Tuhan, luar biasa. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita bukan menebarkan kebencian, tetapi membagikan kasih yang mengalir dalam hati kita, yang kita kenakan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang harus dirasakan dan yang kita perlu bagikan kepada dunia yang penuh dengan kebencian ini. Bapak Ibu yang terkasih, Mother Teresa pernah berkata demikian, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengenakan kasih. Dan yang kedua adalah mari kita mengenakan kesatuan. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam ayat 15 tadi, bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, yaitu kita membangun kesatuan dimanapun kita berada. Karena dunia ini ataupun orang-orang banyak menebarkan kebencian, bahkan menimbulkan perpecahan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita telah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pemersatu di mana ada perpecahan. Bapak Ibu yang terkasih, perpecahan membuat kita lemah dan mudah dikalahkan. Firman Tuhan mengatakan kesatuan membuat kita kuat dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Puji Tuhan, pentingnya kesatuan yang kita bangun sebagai tubuh Kristus dimanapun kita berada. Yang terakhir Bapak Ibu adalah milikilah selalu di hati kita, sikap hati kita selalu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di tengah keadaan hari-hari ini banyak sekali orang khawatir, gelisah dan takut. Tetapi sebagai anak Tuhan, menjadi kesaksian hidup kita, kita mengucap syukur karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Belajar mengucap syukur, itu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ucapan syukur memperkuat iman dan kesaksian hidup kita. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, 3 kali dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17 diulang-ulang kata mengucap syukur ini. Betapa penting untuk kita memiliki sikap hati bersyukur. Bukan bahagia yang memampukan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menghadirkan kebahagiaan di dalam hati kita. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya Tuhan tolong kita untuk terus mengenakan kasih dan membangun kesatuan, dan senantiasa kehidupan kita, dikatakan firman Tuhan tadi, untuk selalu bersyukur. Dengan demikian kita menjadi kesaksian dan pembawa damai dimanapun kita berada. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.